Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, ini minggu kedua di tahun ini ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pada awal tahun saya berbicara bahwa hidup kita ini seperti sungai yang mengalir. Ya, bahwa kehidupan kita ini jangan kemudian sungai itu tersumbat oleh karena sampah, oleh karena batu, oleh karena lumpur, ya. Tapi biarlah terus mengalir dan kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu tema adalah mengatasi hubungan yang merusak. Ya. Jadi mengatasi hubungan yang merusak. Nah, kenapa demikian? Bahwa memang dalam kehidupan ini hubungan-hubungan itu sangat penting, ya. Hubungan itu penting. Katakan penting. Ya, karena lewat hubungan maka kita bisa mendapatkan banyak hal. Ya, tapi coba kita lihat dulu ayatnya. Kolose 3 ayat 13. Ini yang harus kita mendasarkan hubungan kita. Ya, Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang akan yang lain. Kesabaran penting. Amin. Kesabaran sangat penting dalam menghadapi segala situasi. Bahkan ada bus yang menuliskan sabar menanti. Nah, kesabaran. Tapi katanya kesabaran manusia ada batasnya, betul kan? Kesabaran manusia itu ada batasnya. Jadi sampai kapan kita harus sabar? Halo Bapak Ibu, sampai kapan kita harus sabar? Sampai kapan? Ya, sampai Tuhan datang. Ya, sabar sampai Tuhan datang. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, sabar. Ya, kalau ada yang memarahi kita, sabar. Sabar. Kalau kita terus disakiti, sabar. Sampai kapan? Iya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bukan hanya sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ada pengampunan, kesabaran, pengampunan. Kenapa demikian? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam hubungan, tidak semuanya mulus. Dalam pertemanan, persahabatan, tidak semuanya mulus, betul kan? Ada kalanya terjadi clash, ada terjadi perdebatan, bahkan kadang-kadang terjadi permusuhan, sakit hati, ya. Ada apa lagi? Dendam, bisa saja dalam sebuah hubungan. Hubungan ini bisa berbicara hubungan dalam keluarga, bisa juga hubungan antar sesama, hubungan dalam bisnis, hubungan dalam pekerjaan, hubungan dalam persahabatan, bahkan hubungan yang biasa sekarang ini orang selalu gencar
angkatan ini dengan angkatan ini, apa lagi namanya? Kalau ketemu sesama angkatan sekolah, reuni. Ya, kadang-kadang di reuni, kau dulu menyakiti saya, kau dulu begini, kau dulu begini. Ya, tapi apakah harus terus demikian? Ya, apakah hanya hal-hal yang negatif yang terus kita tonjolkan? Tentu tidak kan? Karena kita harus membangun hubungan, dan hubungan itu harus membuat kita bermanfaat di dalamnya. Ya. Nah, coba kita lihat. Hubungan itu penting. Ya. Hubungan itu penting. Katakan hubungan itu penting. Ya, katakan kiri kanan, hubungan itu penting. Ya. Ya, jadi hubungan itu penting karena di situ kita bisa saling berinteraksi, kita membangun komunikasi. Kadang-kadang kita butuh pertolongan, ada yang tolong kita, betul kan? Ya, kita butuh support, kita butuh doa, kita butuh apa? Ada teman-teman yang ya bahkan ada hubungan-hubungan bisnis yang tercipta. Kita tidak tahu. Kita kenalan dengan si A, ternyata si A punya teman bisnis ini yang sama dengan kita. Ya, kita bisa terkoneksi, betul kan? Hubungan itu penting. Tetapi ada 3 jenis hubungan. Dalam suatu ekosistem, ya kita belajar kembali biologi. Ya, Bapak Ibu sudah pernah belajar biologi? Sudah? Ya, itu kurang lebih kelas 3 di SMP. Di biologi itu ada yang diajarkan tentang ekosistem dan simbiosis. Ya. Jadi dalam ekosistem itu ada 3 jenis hubungan simbiosis. Apa? Hidup bersama. Ya. Jadi dalam sebuah lingkungan itu ada yang namanya simbiosis. Kehidupan bersama. Hubungan kehidupan bersama. Jadi yang pertama itu simbiosis mutualisme, betul kan? Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Ya, saya dapat untung, dia dapat untung dari saya. Kalau dalam biologi itu apalagi tedong dengan burung. Ya, tedong lagi di sawah, burung datang hinggap, dipatuk cari kutu, ya kan, dimakan kutunya sama burung, kerbaunya atau tedongnya tenang. Burungnya dapat makan, tedongnya bersih dari kutu. Ada yang pelihara tedong? Ada? Iya, itu ya. Jadi ada saling menguntungkan. Ada penjual, pembeli, dia jual lagi dan sebagainya. Saling menguntungkan. Dan ini yang menjadi dambaan kita, betul kan? Ini yang kita sukai. Ada hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bukan hubungan yang saling merugikan. Kita dapat untung dari tiap hubungan demi hubungan. Tapi juga ada yang kedua, komensalisme. Ya, satu pihak untung, yang lain juga tidak dirugikan. Contoh, anggrek yang tumbuh di batang pohon. Ya, dia pohon itu tidak dirugikan, anggrek juga mendapatkan keuntungan dari pohon. Ya, nah kita suka juga seperti ini. Ada hubungan mutualisme, ada hubungan komensalisme, ada hubungan saling menguntungkan, ada hubungan yang satu untung, satu juga tidak dirugikan. Ini semuanya baik adanya, betul kan? Hubungan-hubungan ini baik adanya. Tapi kita tidak suka hubungan yang terakhir. Apa itu? Parasitisme. Parasit. Ya. Parasit itu hanya mengambil dan merugikan inangnya. Contoh, saya percaya Bapak Ibu tidak suka kalau ada kutu di rambut. Ada yang suka? Ada enggak? Mau ada kutu di rambut? Tidak. Tidak kan? Kenapa? Ya? Kotor,
gatal, kuman bikin penyakit, betul kan? Tapi kutunya mendapatkan keuntungan dari kepala kita. Kita tidak dapat keuntungan dari kutunya. Apakah dalam hubungan banyak juga yang seperti ini? Banyak tidak? Ya, dia pinjam tapi tidak kembalikan. Ada? Ya, banyak saya kira ya. Parasitisme, satu pihak dirugikan, yang lain diuntungkan. Ini hubungan. Tetapi kemudian begini Bapak Ibu. Hubungan-hubungan ini dalam sebuah ekosistem tidak bisa ada yang tidak ditiadakan. Semuanya harus ada. Untuk apa? Saling melengkapi. Kita tidak bisa memilih bahwa saya hanya membangun hubungan dengan orang-orang yang menguntungkan saya. Tetapi juga ada di sekitar kita orang-orang yang seperti parasit. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita membutuhkan orang-orang seperti ini. Karena mungkin untuk itulah Tuhan menaruh orang-orang itu. Supaya kita bisa apa? Sabar. Supaya kita bisa apa? Mengampuni. Ya, kalau tidak, ya karena tidak ada hubungan yang sempurna. Tidak ada hubungan, ini hubungan yang ideal adalah hubungan mutualisme, betul, saling menguntungkan. Ini ideal sekali. Oleh karena itu, ya, bagaimana kita mengatasi hubungan yang merusak ini? Hubungan parasit ini. Kenapa awal tahun diajarkan, dikhotbahkan? Pertama, bahwa hidup kita adalah seperti sungai. Yang kedua, jaga hubungan. Karena mungkin tahun ini, karena adanya hubungan yang baik, maka bisa tercipta apa? Resiliensi ini. Apa ini resiliensi? Tahun the year of resiliency. Tahun ketangguhan, ketahanan, tahan terhadap segala badai, cobaan, tantangan, badai kehidupan. Tapi kalau kita hanya sendiri, kita tidak akan kuat. Kita butuh orang lain untuk bisa saling apa? Saling menolong, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, tapi mungkin juga ada yang negatifnya, saling menjatuhkan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana mengatasi hubungan yang merusak ini? Nah, hal yang pertama, kita harus kenali tanda-tanda parasitisme ini. Atau hubungan yang toksik. Ya, pernah dengar hubungan toksik? Ya, ini biasanya di kalangan anak muda ini. Ya, kalau hubungan ibu-ibu, bapak-bapak, ya hubungan yang merugikan. Apa itu? Coba kita kenali tanda-tanda parasitisme ini. Yang pertama, sifatnya egosentris. Egois. Apa itu egois? Mau menang sendiri. Semuanya hanya untuk dia. Fokusnya semuanya hanya dia. Ya, egois. Mau menang sendiri. Apakah ada di sekitar kita? Ada enggak? Apakah ada di dalam gereja? Oh, haleluya. Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Ya, jadi orang yang egois itu dia hanya mengutamakan kepentingan pribadi, selalu berfokus pada dirinya. Jadi kalau dia datang misalnya di gereja, dia sudah kapling tempat duduknya. Tidak bisa ada orang lain yang ambil. Ya, mungkin dia bayar perpuluhan untuk itu. Egois. Dia terus menonjol, ya. Dia sendiri.
Kalau dapat berkat untuk dia sendiri. Ya. Lalu yang kedua apa? Menolak untuk bertanggung jawab. Kalau dia dikasih tanggung jawab, dia tolak. Tapi dia lebih banyak berkomentar. Ada yang seperti itu? Ada banyak dalam kepanitiaan biasanya toh. Jadi kalau dia tidak mau disalahkan, kalau dia rasa dia salah, dia alihkan. Pokoknya semuanya jangan kepada dia yang salah-salah. Dia yang mau terima baiknya. Jadi kemuliaan itu hanya dua. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk dia. Ya. Jadi semua. Dia tidak mau bertanggung jawab. Padahal dia yang buat salah misalnya. Dia alihkan kepada orang lain. Dia cari kambing hitam. Kenapa bukan kambing putih ya? Istilahnya selalu kambing hitam. Lalu apa? Menganggap dirinya selalu benar. Dan yang lain salah. Ya, ini apa aja ini? Selalu menggunakan apa? Kekerasan dalam hubungan. Dalam bicara. Selalu menekan. Selalu, macam-macam. Ya, kau tidak dengarkan saya. Awas kok. Ya. Kau harus begini. Seolah-olah dia yang jadi raja. Ya. Kalau tidak sampai didengarkan, dia bisa main fisik. Ini hubungan-hubungan toksik, parasit seperti ini. Ya, dan juga banyak hal yang lain-lain. Jadi, mari kita kenali orang-orang di sekitar kita. Kita kenali mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, yang lagi dalam masa membangun hubungan. Kenali siapa calon mantumu. Ini penting. Ya. Kenali, karena begini, biasanya kalau lagi dalam pacaran, semua yang baik-baik yang ditonjolkan. Betul kan? Pernah pacaran? Tapi yang jelek-jeleknya disimpan. Tapi ketika menikah, masuk masa bulan madu, masih terasa manis. Setelah itu madunya hilang. Yang tinggal apa? Bulanan. Ya, memang anak-anak sekarang kalau dinasehati, itu pilihan saya, Mama. Tidak bisa. Saya sudah terlanjur cinta sama dia. Ya. Tapi coba kasih nasihat. Doakan. Ya. Jangan sampai anak kita masuk dalam pernikahan yang toksik. Ya. Yang saling merugikan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengatasi hubungan yang merusak ini? Yang kedua adalah membatasi diri dalam hubungan yang parasit ini. Kita tahu dia orangnya seperti apa, kita tahu orangnya parasit, ya, kita tetap harus membangun hubungan, tetapi jangan terus mendekat kepada dia. Kita harus membuat batasan. Ya. Nah, setelah mengenali hubungan yang parasit ini, maka kita harus batasi apa? Komunikasi. Mungkin kita bisa saling sapa dengan satu dengan yang lain. Tetapi untuk terlibat berbicara, bercerita, bahkan sampai curhat, sebaiknya jangan. Ya, karena itu bisa dia pakai untuk menekan kita. Saya tahu kartumu. Itu dia. Kartumu ada di saya. Jadi kalau kau tidak kasih pinjam uang ke saya, awas kau. Saya sebar kartumu, rahasiamu ada di saya. Ya. Jadi jangan batasi komunikasi. Bicara seperlunya. Lalu kemudian apa? Jangan membalas provokasi. Kalau dia mulai memancing-mancing kita, sebaiknya kita diam, jangan bereaksi negatif.
Ya, karena sesuatu yang kecil bisa jadi besar. Begitu juga dalam hubungan pernikahan, suami istri. Kalau ada masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Orang bisa berpisah hanya karena masalah kecil. Kenapa? Masalah kecil yang dibesar-besarkan. Misalnya hanya gara-gara pencet odol saja, ya toh, itu sudah bisa melibatkan mama mertua. Sudah bisa melibatkan sanak famili. Ya, karena dibesar-besarkan. Itu toh, ini gara-gara kau diajar mamamu begini toh. Nah. Memang itu saudara-saudaramu itu. Hanya gara-gara salah pencet odol. Jadi sesuatu yang kecil jangan dibesar-besarkan. Kita harus sabar. Orang yang parasit harus diampuni, ya. Lalu kemudian apa? Lindungi privasi kita. Rahasia kita. Jangan diumbar. Orang juga suka mengumbar privasinya, rahasianya di mana? Media sosial. Betul apa betul? Sehingga ada beberapa yang kemudian karena dia mengumbar hartanya, padahal dia PNS, langsung kena KPK. Ya, jangan diumbar berapa rahasia-rahasia kita, ya. Nah, 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Siapa yang telah membeli kita dan telah lunas dibayar? Yesus. Ya, jangan kemudian kita menjadi hamba manusia. Ya. Hamba yang melayani tuannya, hamba yang tidak dapat apa-apa. Ya, kan ada orang seperti itu, suka suruh-suruh kita, tapi tidak dikasih biaya transport. Ada enggak? Seolah-olah dia tuan kita dan kita harus membalas. Ya, kita yang harus menyenangkan dia. Itu hubungan parasit. Hubungan yang baik adalah ketika kita saling memberi satu dengan yang lain. Betul kan? Saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi kalau terjerumus dalam hubungan ini, maka yang ketiga, kita harus mengampuni dan menerima mereka yang parasit ini apa adanya. Bukan karena ada apanya. Ya, kita harus mengampuni. Karena memang firman Tuhan mengajarkan harus mengampuni setiap orang. Orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni. Sampai kapan kita harus mengampuni? Alkitab mengatakan dalam sehari 7 kali 70 kali. Jadi kalau 7 kali 70 berapa? 490 kali banyak. Ya, dalam satu hari. Kali. Ya. Jadi kalau dia salah, ampuni. Salah, ampuni. Sampai kapan? Sampai kita bisa melupakan kesalahannya. Jadi kalau dia buat kita atau kita teringat dia, kita tidak lagi ingat kesalahannya. Berarti kita sudah mengampuni. Tapi kalau ingat dia, sakit hati, kita belum mengampuni. Kenapa kita jangan menolak simbiosis paratisisme ini? Orang-orang yang parasit. Kenapa? Karena mereka-mereka ini menolong kita untuk mengerti kehidupan. Bahwa dalam kehidupan ini
tidak semuanya baik. Ada kalanya kita ini orang percaya toh, Bapak Ibu toh, kita jujur, kita tulus, tapi karena kita jujur, kita tulus, kita dicia orang. Betul apa betul? Sehingga dengan demikian kita mengerti bahwa tidak semua orang itu baik. Alkitab mengajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bahwa orang percaya harus cerdik, bukan licik. Harus cerdik. Cerdik seperti cerita si kancil. Iya. Tapi juga harus tulus dalam membangun hubungan. Cerdik. Makanya Alkitab juga mengajarkan kita ini kalah dengan orang-orang dunia. Betul? Tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kita ini anak-anak Tuhan kalah dengan orang dunia. Orang dunia itu memakai segala cara untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kita. Kita ini tulus-tulus saja. Akhirnya kita terjebak. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus cerdik itu apa? Pintar melihat situasi. Pintar melihat orang. Amin. Jangan karena dia baik, kemudian dia pinjam. Kita kasih, tidak kembali. Kalau kita tahu orangnya memang seperti itu, jangan kasihlah seperti yang dia minta. Kasih semampu kita, sehingga kalau dia tidak kembalikan, kita tidak merasa sakit hati. Kalau begitu kita tidak bisa bantu orang. Kita harus bantu orang. Ya, ada orang-orang yang saya kenal seorang hamba Tuhan. Dia itu suka, suami istri itu suka memberi. Tapi kadang-kadang dia bilang begini, saya tahu orang-orang yang datang sama saya tahu kadang-kadang mereka tidak jujur. Tapi karena saya memang dikaruniakan Tuhan untuk memberi, saya beri. Kalau Bapak Ibu dikaruniakan seperti itu, silakan. Saya tidak bisa larang. Ya kan? Sudah tahu memang orangnya begitu, datang sama kita berbelas kasih sama dia. Silakan. Ya, nah, karena itu juga menggenapi firman Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, menolong kita untuk semakin kuat. Ini proses. Kuat dalam apa? Kuat dalam menghadapi situasi. Kuat dalam menghadapi orang-orang banyak. Kuat menghadapi tantangan yang ada. Ini, orang-orang itu ada di sekitar kita supaya untuk menguatkan kita. Ya, supaya kita tidak lemah. Lalu kemudian untuk menolong kita mempraktekkan firman Tuhan, yaitu apa? Mengasihi dan mengampuni. Kalau semuanya baik, susah kita mengampuni, toh? Semuanya baik. Nah, karena itu ini menolong kita. Karena Matius 6 ayat 14-15 berkata begini. Hanya ini yang Tuhan kerjakan. Coba lihat ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni kita. Ini ayatnya. Ya, ini ayatnya. Berarti kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni. Pak, tapi dia bikin-bikin terus begitu sama saya. Ayat yang pertama, sabar, mengasihi, mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi tidak semua hubungan itu mulus. Ada kalanya Tuhan menempatkan orang-orang yang menyakitkan kita. Ya, ada kalanya Tuhan menempatkan orang-orang yang kemudian membuat kita seolah-olah tidak bisa bikin apa-apa. Itu proses. Itu proses. Tuhan ingin memproses kehidupan kita. Tuhan ingin memproses karakter kita, kesabaran kita, kasih kita, dan banyak hal, termasuk buah-buah roh itu. Ya, dari kasih sampai penguasaan diri. Ya, itu Tuhan mau proses kita. Sebab kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu, kita susah untuk diproses. Tuhan pakai itu. Ya, Tuhan pakai itu. Saya sering berkata sama teman-teman, kalau ada yang menyakiti, ya mungkin dia dipakai untuk memproses kita. Ya, jadi jangan membuang orang-orang seperti ini. Karena itu sangat berguna untuk kita. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, kita harus terima dia apa adanya. Ampuni dia. Kasihi dia. Kalau begitu lupakan utangnya. Haleluya. Sama seperti Yesus kan. Yesus tahu di antara 12 muridnya ada satu yang akan mengkhianati dia. Yang suka ambil uang kas. Pencuri. Tapi Yesus tahu. Tapi Yesus apa? Terima dia apa adanya. Itu Yesus. Yesus berulang kali ya, disakiti, ditolak, macam-macam. Tapi justru dia memberikan teladan apa? Sabar, mengasihi, mengampuni. Mungkin suami kita menjengkelkan. Sabar, ibu-ibu ya. Apalagi mengasihi, mengampuni. Jangan tuntut dia berubah, tapi kita yang harus berubah. Kalau istri-istri kita menjengkelkan bapak-bapak, bapak-bapak, sabar. Apalagi mengampuni, terus mengasihi. Jangan cari yang lain. Ya, jangan cari. Mungkin untuk itulah istri kita ditaruh di samping kita. Mungkin untuk itulah suami kita. Mungkin untuk itulah mertua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ya, untuk apa? Memproses kehidupan kita supaya kita menjadi kuat. Amin.